Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resta Figa dengan NIM 21230007. Ini mempresentasikan sebuah artikel dengan judul Kinerja Keuangan Terhadap Peringkat Suku dalam Sektor Keuangan Islam. Baik, hal pertama yang akan dibahas ada pembahasan teori. Teori yang digunakan pada penelitian ini yang pertama, manajemen keuangan. Merupakan perpaduan seni dan ilmu yang membahas, mengkaji, dan menganalisis bagaimana seorang manajer keuangan menggunakan seluruh sumber daya perusahaan untuk mencari dana, mengelola dana, dan menyalurkan dana guna memberikan keuntungan atau kemakmuran bagi pemegang saham dan kepentingan perusahaan. Yang kedua, laporan keuangan. Untuk keperluan evaluasi, perlu adanya keterkaitan unsur-unsur dalam laporan keuangan untuk diinterpretasikan lebih lanjut. Yang ketiga, pasar modal. Adalah pasar bagi beberapa produk keuangan jangka panjang yang dapat dipertukarkan dalam bentuk hutang, ekuitas, derivatif, dan instrumen lainnya. Yang keempat, ada perbankan syariah. Adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau asal hukum Islam. Yang kelima ada sukuk, adalah sertifikat investasi atau bukti kepemilikan dalam hal aset berwujud. Yang keenam ada teori obligasi konvensional, merupakan sekuritas pendapatan tetap yang memberikan bunga kepada pemegangnya sebagai pendapatan pemegang obligasi. Yang ketujuh ada bank syariah. Semakin tinggi peringkat obligasi, maka semakin tinggi pula kemampuan penerbit obligasi dalam membayar hutangnya. Suku memiliki faktor yang sama yang mempengaruhi peringkat seperti obligasi. Yang kedelapan ada likuiditas. Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kesembilan ada teori profitabilitas, adalah tingkat pengembalian investasi yang telah dilakukan perusahaan, baik dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan maupun dengan menggunakan dana yang berasal dari pemilik atau modal. Yang terakhir ada teori ukuran perusahaan, adalah ukuran yang mungkin dikategorikan dalam berbagai cara termasuk total aset, nilai pasar saham, dan lain-lain. Selanjutnya ada kasus yang dibahas. Teori yang digunakan yaitu suku, di mana setiap penerbitan suku harus disertai dengan peringkat efek. Dengan kata lain, investor dapat menggunakan informasi pemeringkatan suku untuk mengevaluasi kinerja bisnis penerbitan suku. Namun faktanya, Indonesia tergolong terlambat dibandingkan negara lain yang menerapkan sistem keuangan syariah, seperti Malaysia, Singapura, Bahrain, Uni Emirat Arab, Iran, dan lain-lain. Suku yang diterbitkan dan diperdagangkan di bursa disebut dengan obligasi syariah karena tidak ada hukumnya. Payung hukum yang ada hanya untuk penerbitan obligasi konvensional. Oleh karena itu, Indonesia cukup berani karena payung hukumnya belum ada tapi berani menerbitkan suku. Objek atau sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu laporan keuangan tahunan Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Muamalat, dan Bank BNI Syariah pada tahun 2013 sampai 2017. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini ada 3. Yang pertama, penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk memeriksa dampak indikator kinerja keuangan, khususnya current ratio, return on asset, dan ukuran perusahaan pada peringkat suku di sektor perbankan Islam. Yang kedua, studi ini menggunakan data sekunder dari sumber terkemuka dan menganalisisnya menggunakan teknik regresi linear berganda. Yang ketiga, analisis difokuskan pada evaluasi kinerja peringkat suku di sektor perbankan syariah yang bertujuan untuk menghubungkan indikator kinerja ekonomi dengan peringkat suku. Selanjutnya ada hasil penelitian.
Yang pertama, analisis mengungkapkan bahwa koefisien current ratio memiliki pengaruh positif terhadap peringkat suku. Meskipun tidak signifikan secara statistik, menunjukkan dampak beragam pada peringkat suku di bank umum syariah. Yang kedua, variabel return on asset ditemukan memiliki efek signifikan dan positif pada peringkat suku. Dengan nilai terhitung 1868, menyoroti pentingnya dalam menentukan peringkat suku di sektor perbankan syariah. Yang ketiga, ukuran perusahaan tidak menunjukkan dampak yang signifikan terhadap peringkat suku. Seperti yang ditunjukkan oleh temuan penelitian, menunjukkan bahwa faktor-faktor selain ukuran perusahaan memainkan peran yang lebih penting dalam menentukan peringkat suku. Yang terakhir ada kesimpulan. Analisis menggarisbawahi perlunya mengevaluasi kombinasi faktor keuangan termasuk likuiditas, produktivitas, profitabilitas, dan leverage untuk menilai peringkat suku secara komprehensif dalam keuangan Islam. Secara keseluruhan, penelitian ini berkontribusi untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat suku di perbankan syariah, memberikan wawasan untuk penelitian lebih lanjut dan berpotensi meningkatkan perkembangan suku dan perbankan syariah di Indonesia. Sekian dari presentasi artikel saya. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.